Smart Toilet adalah program andalan pemerintah Kota Makassar. Pembangunannya menggunakan APBD tahun 2018. Dalam rencana anggaran biaya, toilet ini didesain modern sedemikian rupa, bersih dan cantik layaknya di mal. Namun, hasilnya tak sesuai kenyataan. Alih-alih membuat tempat jamban yang smart, toilet itu tak ubahnya ruang yang sumpek. Ironinya, toilet yang diklaim memiliki diferensiasi ini justru tak ada bedanya dengan toilet pada umumnya. Semua fasilitasnya serba manual. Ada yang menggunakan gayung untuk menimba air di ember, hingga dijadikan gudang penyimpanan barang. Kini program kebanggaan pemerintah Kota Makassar yang menelan anggaran hingga 17 miliar rupiah ini tengah disorot publik. Ada indikasi markup dalam pembangunannya. Kejaksaan telah mengendusnya, bahkan tahapannya sudah dinaikkan ke penyidikan. Beberapa pihak tengah didalami perannya atas dugaan markup proyek Smart Toilet. Inilah selebes eksklusif pekan ini, bau busuk Smart Toilet. Beginilah penampakan toilet SD Negeri Tabaringan 5 Kota Makassar, salah satu smart toilet yang dibangun oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar. Jika melihat kondisinya, maka kata smart sama sekali tidak menggambarkan kondisi tempat jamban ini. Sejumlah fasilitas di toilet ini mengalami kerusakan. Padahal, smart toilet itu dibangun untuk mengedukasi siswa soal kebersihan dan pola hidup sehat. Dugaan sementara, kerusakan itu diduga akibat dari bangunan yang tidak lulus uji volume. Lantas program Smart Toilet kini tengah menjadi sorotan aparat penegak hukum. Kejaksaan Pelabuhan Makassar bahkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Smart Toilet di 10 sekolah di Kota Makassar. Menurut pihak sekolah, pembangunan Smart Toilet ini memakan waktu sekitar 2 bulan. Namun ada beberapa bagian dari bangunan yang tidak tuntas. Meski demikian, para siswa di sekolah ini tetap menggunakan toilet ini sehari-hari sejak dibangun pada 2018 lalu. Pihak sekolah pun mengaku telah dipanggil sebanyak 2 kali oleh kejaksaan untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi kasus ini. Selain SD Negeri Tabaringan 5, ada 5 sekolah dasar di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang juga mendapat jatah Smart Toilet. Di antaranya SD Negeri Ujung Tanah 1 dan SD Negeri Ujung Tanah 2. 2 bangunan Smart Toilet yang berada dalam satu kompleks sekolah ini juga tengah dipantau pihak kejaksaan. Sebelumnya Kejaksaan Pelabuhan Makassar menyebut ada 9 sekolah di Kota Makassar yang mendapat jatah proyek Smart Toilet yang kini tengah disorot. Masing-masing 6 sekolah dasar dan 1 SMP di Kecamatan Ujung Tanah, serta 3 sekolah dasar di Kecamatan Wajo. Dibangun Smart Toiletnya akhir 2018. Pembangunannya itu berapa lama? Sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan ya, Bu. Itu sekolah di sini tuh ada berapa Smart Toilet, Bu? Kan ada 3. Itu masing-masing sekolah ya? Iya. SD apa saja di sini? SD Negeri Tabaringan 5, SD Impres bertingkat Tabaringan 1, SD Impres bertingkat Tabaringan 2. Tidak bermasalah kalau menurut saya, tetapi dia tidak sampai finishing melaksanakan pembangunannya. Tapi alhamdulillah itu masih digunakan ya sampai sekarang sama siswa. Iya, ya, Bu? berfungsi sampai saat ini. Bu, sudah ada orang kejaksaan mungkin yang ke sini untuk lihat-lihat ininya? Iya, saya sudah 2 kali dipanggil untuk dimintai keterangan. Kasus dugaan korupsi pembangunan Smart Toilet di beberapa sekolah di Kota Makassar kini dinaikkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan Pelabuhan Makassar telah memeriksa setidaknya 21 orang dalam kasus ini, antara lain dari Dinas Pendidikan, pelaksana proyek, dan pihak sekolah. Dana pembangunan proyek ini sendiri bersumber
dari APBD tahun 2018. Nilainya fantastis, 17 miliar rupiah untuk puluhan sekolah di 15 kecamatan sekota Makassar. Khusus untuk smart toilet di Kecamatan Wajo dan Ujung Tanah yang kini tengah dalam bidikan kejaksaan, anggarannya mencapai 2,5 miliar rupiah. Berdasarkan data Kejaksaan Pelabuhan Makassar, 960 juta untuk 6 sekolah dasar dan 1 SMP di Kecamatan Ujung Tanah, sementara 3 sekolah dasar di Kecamatan Wajo dengan total anggaran 1,6 miliar rupiah. Kepala Cabang Kejaksaan Pelabuhan Makassar, Rionov Oktana mengatakan, saat ini pihaknya masih mendalami kasus ini. Masih ada beberapa saksi yang akan diperiksa sebelum penyidik menentukan tersangka. Sebelumnya Kejaksaan Pelabuhan Makassar menemukan potensi kerugian negara dalam kasus ini berdasarkan fakta yang berhasil dikumpulkan penyidik di lapangan. Meski demikian, Kejaksaan hingga kini belum merinci kerugian negara dari proyek itu. Pastilah akan bertambah dari 21 orang tersebut dan kami sudah dalami juga. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi di tingkat penyidikan dan saya pastikan akan menambah saksi-saksi sebagaimana di penyelidikan sebelumnya. Jadi penyidikan dari 21 mungkin bisa bertambah. Jadi sudah dipastikan akan ada tersangka ya Pak ya? Kami pastikan penyidikan ini karena sesuai dengan tujuan penyidikan adalah menemukan tersangka. Jadi tugas kami saat ini di penyidik, tim-tim penyidik adalah untuk menemukan tersangka dan ujung-ujungnya pasti menetapkan tersangka. Tapi yang sudah pasti kami sudah panggil 21 orang termasuk dari pihak dinas. Tadi sudah saya sampaikan pihak dinas sudah kita minta keterangan pihak-pihak dinas yang terkait dengan pekerjaan ini dan pelaksananya juga sudah kita periksa, termasuk juga pihak-pihak sekolah yang mungkin smart toiletnya itu kebetulan ada di sekolah yang kita panggil. Namun nilai anggaran proyek yang disampaikan Kejaksaan berbeda dengan data yang tercantum dalam LPSE Kota Makassar. Berdasarkan penelusuran tim redaksi Selebes TV di laman LPSE Kota Makassar, pelaksana proyek smart toilet yang berada di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar adalah CV Mulia Jaya Persada yang beralamat di Kota Makassar. Berdasarkan data di laman ini, kode tender proyek tersebut adalah 2818234. Peserta lelang sebelumnya diikuti sebanyak 16 perusahaan. Sementara nilai pagu paket dan harga perkiraan sendiri atau HPS paket yang tercantum untuk proyek tersebut kurang lebih senilai 1,1 miliar rupiah. Sementara harga penawaran senilai 1 miliar 84 juta rupiah dan harga negosiasi senilai 1 miliar 65 juta rupiah. Ada 7 sekolah yang tercatat dalam penerima proyek smart toilet di Kecamatan Ujung Tanah. Masing-masing SD Impres Tabaringan 1, SD Negeri Tabaringan 5, SMP Negeri 7 Makassar, SD Negeri Ujung Tanah 1, SD Negeri Ujung Tanah 2, SD Impres bertingkat Tabaringan 1, dan SD Impres bertingkat Tabaringan 2. Sementara pelaksana proyek smart toilet yang berada di Kecamatan Wajo adalah 13 Kresindo yang beralamat di Kabupaten Sinjai dengan kode tender 2804232. Peserta lelang sebelumnya diikuti sebanyak 12 perusahaan. Sementara nilai pagu paket senilai 739 juta rupiah dan harga perkiraan sendiri atau HPS paket yang tercantum untuk proyek tersebut senilai 726 juta rupiah. Sementara harga penawaran senilai 705 juta rupiah dan harga negosiasi senilai 699 juta rupiah. Anggaran proyek ini menggunakan APBD pemerintah Kota Makassar tahun 2018 dengan Dinas Pendidikan Makassar sebagai kuasa pengguna anggaran.
oleh banyak pihak lantas mempertanyakan konsep smart toilet. Pasalnya, sejumlah fasilitas di dalam toilet tersebut sama sekali tidak menunjukkan toilet cerdas. Jika merujuk konsep smart toilet yang banyak dikembangkan di negara urban, maka toilet pintar setidaknya dilengkapi dengan bantuan sensor. Berbeda dengan smart toilet milik Pemkot Makassar yang serba manual. Smart toilet di negara urban dapat membuka tutup sendiri, dapat membilas sendiri, juga sudah terdapat fitur pengering udara. Ada pula suhu air dan seat cover yang juga dapat diatur dengan berbagai level pengaturan. Lantas desakan terus mengalir dari berbagai kalangan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas proyek yang diduga merugikan keuangan negara ini. Desakan itu salah satunya berasal dari Dewan Rakyat Anti Korupsi atau DERAK Kota Makassar. DERAK meminta kejaksaan untuk profesional dalam menangani kasus ini, termasuk memeriksa semua pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek miliaran rupiah ini. DERAK menilai dengan adanya temuan penyidik di lapangan soal fisik bangunan yang bermasalah, maka dipastikan akan ada tersangka dalam kasus smart toilet. Ketua Dewan Rakyat Anti Korupsi Kota Makassar, Zulkifli, mengatakan pihak-pihak yang harus diperiksa dalam kasus smart toilet yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang saat itu menjabat, Kepala Sekolah, dan pelaksana proyek. Menurutnya, jika melihat stori perjalanan kasus smart toilet yang dibangun pada tahun 2018 lalu, maka besar kemungkinan adanya korupsi berjamaah dalam kasus ini. Meski demikian, DERAK meminta kepada semua pihak untuk tetap menghargai proses hukum yang sementara berjalan. Kejaksaan harus diberi waktu untuk menyelesaikan kasus itu dengan baik. Penyidikan harus berjalan tuntas. Kalau sudah ada temuan, BSD tidak selesai atau bangunannya tidak selesai atau proyek tidak selesai, bukan lagi dugaan, tapi harus menjadi tersangka dia. Saya yakinnya bahwa yang harus tersidik pasti pemberi anggaran, dinas. Yang kedua pemegang anggaran, kepala sekolah mungkin. Dan yang ketiga kalau menyangkut BSD, itu pelaksana atau kontraktornya, BSD dan tidak selesainya proyek. Dan yang saya harapkan juga dalam penyelidikan, sidik apa betul ini anggaran yang telah ditetapkan melalui APBD, tidak ada keluar ke tempat lain sebelum diserahkan kepada dinasnya. Jangan kita ragu-ragu, jangan sampai anggaran taruhlah 10 miliar, yang diterima cuma 9 miliar, ada 1 miliar yang dibuatkan kwitansi fiktif untuk kepentingan siapa? Nah, itu yang harus diusut. Karena pasti dinasnya pasti berbicara itu. Berarti kepala dinas harus diperiksa. Harus mutlak karena dia kan pemberi anggaran di situ, pengusul anggaran. Nah, yang sekarang termasuk yang dulu saat menjabat, ini kan sudah berganti. Iya, kepala dinas, kepala bidangnya yang menangani itu mutlak. Karena tidak bisa dibiasakan ini anggaran terpotong-potong, ya, terkorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan yang dipakai adalah uang rakyat, sehingga uang rakyat dia harus bertanggungjawabkan sesuai dengan penganggarannya. Bau dugaan penyelewengan dana program Smart Toilet ini makin menyeruak. Seiring masifnya desakan pegiat anti korupsi menyuarakan pengungkapan kasus korupsi. Aktivis anti korupsi Tri Suhendra menilai, di setiap proyek pemerintahan selalu berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi, salah satunya program Smart Toilet ini. Ia menduga permasalahan program pemerintah Kota Makassar tahun 2018 tersebut akibat perencanaan yang kurang matang, sehingga syarat akan korupsi dan bermuara pada kerugian negara. Tri yang juga seorang dosen di UIN Alauddin ini lantas berharap pihak kejaksaan dapat mengusut tuntas kasus tersebut secepatnya dan menghitung total kerugian yang dialami negara. Saya yakin perencanaan yang ini kurang matang. Kenapa?
Kenapa? Karena ini kan dana dari APBN, yang dari APBN, sehingga tidak masuk di rencana pembangunan jangka menengah daerah dan maupun rencana panjang, sehingga disinilah ruang untuk penyidik dari kejaksaan untuk melihat di mana proses letak adanya dugaan korupsi, apakah pas pelelangan, pelaksanaan atau di mana. Jadi kita harapkan ke depannya ya tentu kejaksaan bisa mengungkap kalaupun ada dugaan korupsi atau tidak. Ini. Lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi mendorong Kejaksaan Pelabuhan Makassar untuk mempercepat pengungkapan dugaan korupsi Smart Toilet termasuk penetapan tersangka. ACC meminta kejaksaan terbuka dan transparan selama menangani kasus Smart Toilet, seperti menyampaikan kepada publik siapa saja yang telah diperiksa dan sudah sejauh mana progres penanganan kasusnya. Selain itu, ACC juga mendesak pemerintah kota atau dinas pendidikan sebagai kuasa pengguna anggaran untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait persoalan yang terjadi di proyek Smart Toilet agar tidak menjadi bahan spekulasi di tengah masyarakat. Pemerintah kota sebenarnya hanya bertugas untuk menjelaskan saja kepada publik kenapa bisa begini dan mau diapakan itu sebenarnya proyek-proyek yang sudah jalan itu dan tidak sesuai spek itu, apakah mau diapakan itu kan jawaban yang harus dilemparkan kepada publik biar publik itu kemudian tidak berspekulasi liar persoalan itu. Dan kemudian untuk penegak hukum, kalau memang ini termasuk sudah masuk dalam penyidikan, seharusnya mereka terbuka saja terkait dengan siapa-siapa yang kemudian pernah dipanggil. Apakah kemudian yang dipanggil hanya pihak-pihak apa yang dipanggil dan pihak-pihak siapa yang dipanggil, dan persoalan sudah sampai di mana, dan itu harus disampaikan kepada publik tentang progres dari penyidikan kasus yang dimaksud. Ketika era digital semakin merasuk ke segala ranah, pemerintah pun secara giat melakukan digitalisasi. Semua serba digital, termasuk soal kamar mandi alias toilet. Namun realisasinya terkadang jauh dari harapan. Jika merujuk pada konsep, sejatinya Smart Toilet merupakan ide yang cemerlang dalam membangun pola hidup bersih dan sehat bagi siswa. Hanya saja, jika kembali pada asas manfaat, proyek ini tidak tepat sasaran. Apalagi perawatannya dibebankan kepada siswa yang notabene masih usia anak-anak. Oleh banyak kalangan, proyek Smart Toilet dinilai dikerjakan tanpa melihat kondisi sosial, hanya terpaksa dibuat karena ada dananya. Proyek-proyek pemerintah menurut pakar kebijakan publik memang sangat mudah ditemukan penyelewengan anggaran. Hal tersebut terjadi karena perencanaan yang tidak matang sejak awal. Lantas, bagaimana pembelaan pemerintah Kota Makassar serta analisa pengamat kebijakan publik dan pengawasan dari legislatif? Menyikapi penyidikan kejaksaan atau dugaan korupsi proyek Smart Toilet, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menyebut sama sekali tidak mengetahui mengenai proyek tersebut. Sebab saat proyek itu digagas beberapa tahun lalu, dirinya sedang cuti pilkada. Bahkan ia menyebut proyek Smart Toilet bukan merupakan program strategis miliknya dan tidak memasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Wali kota 2 periode ini juga mempertanyakan upaya penyidikan yang baru dilakukan saat ini setelah proyek telah selesai. Smart Toilet itu bukan di zaman saya 2018 itu saya cuti. Kalaupun pada saat saya aktif, saya sibuk menangkis serangan. Teman-teman juga tahu, saya tidak urus itu barang. Kedua, Smart Toilet itu tidak masuk dalam RPJMD. Jadi kalau ada yang bilang itu program strategi saya, itu pasti fitnah. Pasti fitnah. Yang ketiga, dana itu dana DID. Yang keempat, yang anehnya, kenapa kerusakan toilet ini yang sudah sekian lama, kan setelah Smart Toilet selesai kan saya tidak jadi wali kota 2 tahun. Kenapa tidak selidiki 2 tahun yang rusak itu? Ya. Kan aneh itu barang. Kenapa
diselidiki setelah rusak sekarang? Kenapa tidak diselidiki pada saat selesai? Program Smart Toilet diakui merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan selaku kuasa pengguna anggaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahyudin, menegaskan, Smart Toilet adalah program turunan dari visi misi Wali Kota Makassar pada saat itu, di mana saat proyek ini digagas, posisi Wali Kota Makassar dijabat oleh Syamsur Rizal sebagai oleh pelaksana tugas yang kala itu menjabat Wakil Wali Kota Makassar. Lantaran Wali Kota Dani Pomanto tengah cuti kampanye Pilkada dari Februari hingga Juni 2018. Saat Syamsur Rizal menjabat PLT Wali Kota, ia mengangkat Muhtar Tahir sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar kala itu, lantaran kursi Kepala Dinas Pendidikan saat itu tengah lowong. Adapun saat pengadaan Smart Toilet diumumkan, Dani Pomanto telah kembali menjabat sebagai Wali Kota Makassar pada Agustus 2018. Mahyudin sendiri telah dipanggil sebagai saksi oleh pihak Kejaksaan Pelabuhan Kota Makassar sebagai Kepala Dinas Pendidikan saat ini. Dalam pemanggilan ini, ia dimintai keterangan terkait dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas Pendidikan berkaitan dengan program Smart Toilet tersebut. Mahyudin menambahkan, program tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar, akan tetapi akibat transisi pemerintahan dan pandemi COVID-19, sehingga Smart Toilet tidak terurus, serta beberapa telah melakukan pemutusan kontrak. Saat ini kasus dugaan korupsi Smart Toilet masih dalam proses penyidikan pihak Kejaksaan dan Dinas Pendidikan masih menunggu hasil penyidikan tersebut. Terkait dengan pelaksanaan Smart Toilet ini, sekali saya katakan bahwa sepenuhnya itu adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait pelaksanaannya. Karena pertama adalah tentu dokumennya di RKA-nya itu jelas bahwa di DPA-nya itu Dinas Pendidikan yang merencanakan, perencanaannya, penganggarannya, dan pelaksanaannya. Nah, oleh karena itu Smart Toilet ini sekali lagi saya ulangi bahwa itu adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan. Nah, sama dengan halnya sekarang ya, saya ulangi lagi, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar mulai menjabat 2022. Semua pelaksanaan, kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosedur untuk tahun 2022, itu adalah menjadi tanggung jawab saya Dinas Pendidikan. Saya selaku Kepala Dinas, tentu itu adalah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Proses hukum yang sedang berjalan, ya, yang dilakukan oleh Kejaksaan Pelabuhan, yang pasti kami menghormati dan kami kooperatif. Sewaktu-waktu kita diundang untuk meminta keterangan, dan bahkan juga teman-teman yang ada di sini yang dibutuhkan siapa-siapa itu kami akan fasilitasi semua itu untuk menyampaikan siapa yang dibutuhkan keterangan-keterangan untuk terkait dengan Smart Toilet ini. Pengamat kebijakan publik Universitas Bosowa, Ali Anas, mengatakan proyek Smart Toilet merupakan minim perencanaan. Sebelum dibangun secara merata ke semua sekolah, Ali Anas menyebut seharusnya didahului dengan membuat proyek percontohan atau prototipe lebih dulu agar perencanaannya lebih matang. Menurutnya, keberadaan Smart Toilet tidak efektif untuk para siswa di sekolah karena tidak jauh beda dengan toilet-toilet pada umumnya. Meski saat ini Kejaksaan baru menemukan indikasi pelanggaran di 2 kecamatan, namun Ali Anas menyarankan untuk mengevaluasi semua bangunan Smart Toilet yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Ia berharap agar semua sekolah yang mendapat jatah Smart Toilet juga diselidiki. Pasalnya tidak tertutup kemungkinan Smart Toilet yang tersebar di semua kecamatan juga merupakan proyek yang gagal planning. Masyarakat pun diminta untuk ikut andil dalam mengawal dugaan permainan dalam proyek Smart Toilet. Kalau kemudian kita melihat Smart Toilet ini kan seharusnya dilakukan melalui pilot project. Jadi kita tidak langsung kemudian membangun toilet di mana-mana, karena kalau saya tidak salah ini
ada sekitar 84 jumlah toilet yang tersebar di 15 kecamatan. Harusnya melalui pilot project ini itu dibuat mungkin 1, 2, atau 3 sebagai bentuk percontohan, lalu kemudian nanti ini dilakukan diseminasi dalam artian apakah kemudian sekolah-sekolah yang lain ini tepat untuk dilakukan. Nah, hal lain menjadi persoalan adalah penempatan daripada pembangunan toilet ini. Saya melihat di sini ini muncul menjadi pertanyaan, apakah kemudian telah dilakukan kajian secara kolaboratif? Karena tentu kita melihat leading sektornya ini karena berada di sekolah tentu dinas pendidikan, tetapi yang membangun ini dinas PU. Lalu kemudian apakah misalkan ada pelibatan dari dinas lingkungan hidup, lalu kemudian dinas yang lain termasuk tata kota dan semacamnya. Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, menyayangkan adanya indikasi korupsi pada kasus Smart Toilet. Ide Smart Toilet dinilainya sangat bagus dan ideal karena merupakan kebutuhan mendasar bagi para siswa. Yeni menyebut besar kemungkinan perencanaan proyek Smart Toilet tidak tuntas, sehingga mengakibatkan pembangunannya bermasalah dan kini disoal. Ia menambahkan, semua pihak terkait harus mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan meminta kepada kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Terkait masalah Smart Toilet, anggaran ini kalau tidak salah ya direncanakan di periode pertama saya di 2018, tapi pada saat itu memang saya tidak terlibat karena saya bukan berada di badan anggaran dan saya pun juga bukan di komisi terkait yaitu komisi D. Pada waktu itu saya masih di komisi B. Tetapi dengan adanya kejadian ini ya tentu saja pastilah kita sangat menyayangkan ya kenapa hal itu bisa terjadi, sementara kita ketahui sebenarnya ide dari Smart Toilet itu sangat bagus karena itu adalah salah satu kebutuhan mendasar dari siswa atau peserta didik di sekolah, apakah itu tingkat SD maupun SMP ini sangat dibutuhkan. Cuman barangkali memang perencanaannya yang belum matang ya, tapi saya juga tidak bisa bicara terlalu jauh karena pada saat pembahasan saya tidak terlibat di dalamnya. Jika menilik dari aspek kebijakan publik, proyek-proyek pemerintah memang sangat mudah ditemukan penyelewengan anggaran. Alasannya, karena perencanaan yang tidak matang sejak awal. Pengamat kebijakan publik Universitas Bosowa Makassar, Ali Anas mengatakan, sebagian besar motivasi dari program itu hanya untuk pengadaan. Anas menyebut, tim audit dipastikan melihat Smart Toilet sesuai kebutuhan atau tidak. Anggaran yang besar namun memakai material yang tidak berkualitas akan menjadi temuan. Apalagi jika proyek tersebut dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja diatur oleh OPD terkait. Selain itu yang paling penting menurut Anas, apakah program itu termaktub di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Kalau termasuk, maka basis kebutuhannya jelas. Namun jika tidak masuk, maka semata-mata proyeksinya hanya sampai pada pengadaan saja. Jika tujuannya untuk mengedukasi siswa bagaimana hidup sehat dengan menjaga kebersihan toilet, tidak perlu langsung membangun Smart Toilet, melainkan lewat kampanye hidup bersih terlebih dahulu, kemudian menyusul pembangunan fisik toiletnya. Justru agak lucu dan aneh ketika saya membaca informasi itu, adik-adik kita ini yang sekolah dasar yang kemudian diarahkan untuk membersihkan toilet itu. Nah ini tidak sama sekali tidak tepat sasaran. Harusnya keberadaan Smart Toilet ini tidak mengganggu aktivitas daripada proses belajar mengajar di sekolah. Nah kalau misalnya adik-adik kita diminta untuk membersihkan ini, maka di situ nampak sekali bahwa tidak tepat sesuai dengan sasaran. Belum lagi masalah-masalah
yang lain, karena kita melihat 17 miliar anggaran yang dikucurkan melalui DID sejak tahun 2017 ini memang menjadi satu kekhawatiran dan juga pertanyaan di publik, mengapa kemudian dilakukan pembangunan ini tetapi implementasinya itu tidak tepat sasaran. Kalau tepat sasaran tentu fungsinya berjalan dengan baik, tetapi kita lihat prosesnya tidak berfungsi dengan baik, bangunannya mungkin ada tetapi tidak efektif. Dan yang selanjutnya adalah smart toilet ini tetapi masih menggunakan gayung timba dan semacamnya, belum lagi air yang kemudian tidak terdistribusi secara lancar. Nah, ini masalah-masalah yang kemudian tidak tentu ini sangat lemah dari proses perencanaan. Smart toilet yang digagas pemerintah Kota Makassar kemudian menuai kritikan dari warga Makassar. Sebagian besar warga menilai smart toilet merupakan proyek gagal. Namun ada pula warga yang menyebut smart toilet memiliki konsep yang bagus. Hanya saja dalam realisasinya tidak maksimal sehingga membuang-buang uang negara. Masyarakat meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk mengusut tuntas bau busuk di balik pembangunan smart toilet yang menelan uang negara hingga belasan miliar rupiah. Menurut saya tidak setuju karena smart toilet ini menggunakan uang negara dan di sekolah-sekolah juga hasilnya tidak maksimal ya begitu. Kalau pendapatku lebih setuju sih dengan adanya smart toilet ini karena lebih higienis juga, terus lebih modern juga. Kalau saya itu kurang setuju karena yang katanya smart toilet tapi ternyata itu masih manual ji, baru dibilang nih smart yang canggih begitu, baru belum lagi harganya yang mahal, pakai uang pemerintah lagi begitu, baru kotor sekali di dalam, jorok begitu. Performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata bermutu. Terdapat berbagai persoalan yang menyumbang buruknya pelayanan pendidikan di Indonesia. Persoalan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Penting untuk dilihat bagaimana anggaran tersebut direncanakan, diperuntukkan, dan digunakan. Masalahnya, sektor pendidikan tak luput dari persoalan belanja tak sesuai kebutuhan prioritas hingga korupsi. Dengan masalah ini, upaya peningkatan pelayanan pendidikan terancam berjalan lamban dan peningkatan anggaran tak banyak berdampak. Upaya pencegahan korupsi yang lebih utama adalah melalui komitmen nyata pimpinan untuk memerangi korupsi dan tidak melakukannya. Pembenahan sistem dan tata kelola anggaran, serta menerapkan reward dan punishment di lingkungan instansinya. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju ipteknya, tapi bangsa yang punya budaya malu mengambil barang yang bukan haknya. Korupsi adalah kejahatan besar. Korupsi adalah penghambat pembangunan negara. Stop korupsi. Demikianlah Selebes eksklusif pekan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.